Halo adik-adik kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembentukan gamet pada tumbuhan ya. Jadi, kita akan membahas mikrosporogenesis. Bentuknya berarti gamet jantan ya. Nah, kita lihat di sini. Mikrosporogenesis sebenarnya merupakan proses pembentukan gamet jantan yang berlangsung pada tumbuhan ya. Di sini adalah tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di mana tepatnya terjadi itu jelas pada organ bunga ya. Nah, pada bagian mana? Ya, ini pada serbuk sari. Nah, kita tahu serbuk sari itu ada kepala sari dan ada tangkai sari. Nah, untuk mikrosporogenesis terjadi pada kepala sari. Nah, di kepala sari itu ada yang disebut dengan kantong serbuk sari ya atau mikrosporangium. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Oke, ini bunga. Di sini ada putik, di sini benang sari. Oke, serbuk sari. Nah, inilah yang terjadinya mikrosporogenesis pada yang saya garin ini pada kepala sari ya. Jadi bagian kepala sari bukan pada bagian tangkainya. Nah, di sini ada kotak sari yang disebut dengan mikrospora. Oke. Nah, mikrosporangium kotak sari. Nah, disinilah nanti akan terbentuk gamet jantan ya di kantong serbuk sari. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Prosesnya itu sebenarnya gampang karena melalui pembelahan meiosis ya. Nah, kita lihat pertama kali. Ada sel induk serbuk sari yang bersifat diploid yang disebut dengan ini mikrosporosit ya. Sekali lagi di dalam mikrosporangium ini terdapat sel induk serbuk sari yang disebut mikrosporosit yang bersifat diploid. Nah, akan mengalami pembelahan meiosis pertama. Hasilnya adalah sepasang sel yang bersifat haploid atau N. Karena pembelahan meiosis sudah akan menghasilkan sel yang bersifat N ya, atau setengah dari kromosom induk. Nah, nanti sel ini akan melanjutkan pembelahan meiosis kedua adik-adik. Hasilnya apa? 4 sel mikrospora yang nanti berkumpul disebut dengan tetrat ya. Ini juga sudah merupakan haploid ya, karena di sini udah haploid, ini haploid, hasil dari pembelahan meiosis kedua. Jadi 4 mikrospora yang disebut dengan tetrat. Nah, nanti masing-masing mikrospora ini akan mengalami pembelahan inti yang disebut dengan karyokinesis. Nah, hasilnya nanti ada 2 macam inti di sini. Inti generatif dan inti vegetatif ya. Misalnya ini yang bagian atas akan menjadi inti generatif, ini nukleus generatif, dan yang bagian bawah yang vegetatif ini disebut dengan nanti inti yang membentuk saluran serbuk sari. Nah, inti generatif nanti akan membelah lagi, membentuk 2 inti sperma ya. Jadi ini ada 1, ada 2. 1, 2. Oke, masing-masing dari inti generatif tadi. Nah, untuk inti yang membentuk saluran serbuk sari ini tidak membelah, dia tetap satu. Sehingga hasil akhirnya nanti adalah 2, oke, 2 inti sperma atau inti generatif, ada 2 yang bersifat N karena hasil dari pembelahan meiosis tadi ya. Kemudian ada 1 inti yang akan membentuk saluran serbuk sari atau disebut dengan inti vegetatif yang juga bersifat N. Nah, gambarnya nanti seperti ini nih. Ada 2 inti di sini, inti sperma dan ini inti vegetatif tadi yang disebut juga dengan inti saluran serbuk sari ya. Masing-masing adalah N. Nanti inti ini yang akan berperan dalam proses penyerbukan ya nanti untuk membentuk selanjutnya pembuahan pada bunga pada tanaman. Oke adik-adik, kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.